Setelah menyusuri area curam di Gunung Bulu Saraung, Pangkep Sulawesi Selatan selama berhari-hari, akhirnya tim SAR gabungan menemukan black box pada Rabu siang kemarin. Black box ditemukan dalam potongan pesawat bagian ekor. Meski pesawat hancur terbelah, tetapi komponen perekam data dan suara penerbangan masih utuh. Dia bertekad, saya harus sampai ke ekor pesawat. Dan akhirnya menemui di kedalaman berapa? Siap, izin menjawab kurang lebih dari ketinggian puncak Bulu Saraung sekitar 200 meter, Panglima, izin. 200 meter di bawah tebing Bulu Saraung. Dan ketemu di jam 11 kurang lebih. Kita mengeluarkan 2 kali lipat, yaitu 16 tim. Yang 8 tim pada sore bermalam, kita dorong lagi pagi, 8 tim lagi. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik untuk bisa mendapatkan korban mungkin. Setelah ditemukan, black box diserahkan kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT untuk mengetahui penyebab terperinci kecelakaan pesawat ATR 42500. Tim TV One mengabarkan. Dua alat, satu adalah cockpit voice recorder, satunya lagi adalah flight data recorder. Kedua-duanya sama-sama digunakan untuk merekam. Yang voice cockpit recorder merekam suara daripada komunikasi pilot dengan sesama kru, juga dengan ATC di bawah, bisa juga dengan di luar kalau umpamanya dia masih di darat juga rekaman, semua terekam. Bahkan dalam pesawat tertentu, banyak pesawat itu malah ada mikrofon dalam pesawat yang juga merekam komunikasi meskipun itu tidak di dalam mikrofonnya pilot, tetapi komunikasi dalam kokpit. Semuanya jelas, Pak. Meskipun jelas. nih, kalau ada kepanikan ada semua. itu. Bahkan suara warning pun masuk. Contohnya terrain ahead pull up, terrain ahead pull up, atau warning lain, atau warning fire ada api, atau warning engine atau warning lain yang terdengar itu akan masuk. Jadi hampir semua terekam, apapun yang terdengar oleh pilot dan juga apapun yang terdengar dalam kokpit itu. Bahasa ini bisa Bapak simulasikan dengan mungkin pesawat miniatur yang kita bawa. Ini merupakan ilustrasi, Pak, ya, ketika detik-detik pesawat yang menurut KNKT menabrak lereng gunung Bulu Saraung, Pak. Nah, saya gunakan pesawat ini, saya nggak punya pesawat model ATR ya, saya gunakan pesawat model ini kayaknya Airbus ini. Ya, jadi gini, jadi dalam penerbangan itu semua yang di dalam kokpit itu akan kedengaran. Baik yang bicara antara pilot dengan krunya, dengan lain, bahkan komunikasi yang pembicaraan biasa yang tanpa mikrofon dan kokpit pun kedengaran. Bahkan semua warning system, kalau ada fire, ada warning atau peringatan atau apapun itu seperti menyalakan ini dan itu, seperti menyalakan saklar ini dan itu, cabut circuit breaker, itu kedengaran. Nah, yang kedua adalah flight data recorder. Apa yang direkam flight data recorder? Yang direkam adalah performance pesawat. Naik, turun, tinggi, seperti altimeter ketinggian, arah pesawat, heading, kemudian waktu, time, kemudian vertical velocity, baik dia naik atau turun, kemudian apakah pesawatnya juga, pesawatnya dia bank, performance pesawat sedang bank itu berbelok, atau pesawatnya sedang U, apakah pesawat sedang pitch up atau pitch down. Kemudian ada attitude-nya, dia nose up, apakah dia juga ada angle of attack-nya. Dan juga pergerakan dari bila-bila ini, apakah aileron-nya bergerak bagaimana, berapa derajat, kemudian vertical stabilizer berapa derajat, horizontal stabilizer berapa derajat, bahkan roda pendarat turun, apa segala macam. Hampir semua kegiatan di dalam, apapun tombol yang ada di situ, diklik atau akan tercatat di situ. 80 parameter yang dicatat. Oleh black box ini? Oleh black box, minimal. Lebih dari itu kadang-kadang ada black box. Semuanya bentuknya berarti angka atau visual, Pak? Data digital. Data yang akan diterjemahkan. Nah, kemudian selain itu juga dia engine performance. Bagaimana engine RPM itu round per minute, putaran mesin. Kemudian suhu mesin. Kemudian aliran bahan bakar. Kemudian jumlah bahan bakar. Hampir semua data itu terekam di dalam FDR itu. Jadi, dan untuk voice data recorder, voice cockpit recorder, rekaman suara itu 2 jam terakhir. Kalau untuk FDR 25 jam terakhir. Durasi, Pak, ya? Durasi. Jadi semua data tersebut. Pesawat itu mengalami apa saja itu 25 jam. Suara percakapan apa saja yang terdengar, bukan hanya percakapan, tapi apapun yang terdengar di dalam kokpit itu selama 2 jam.
Bahkan komunikasi pilot dengan umpamanya di belakang ada pramugari di belakang di ekor ataupun teknisi lain ngomong dengan Pak itu kerekam. Termasuk suara penumpang, Pak? Penumpang kalau masuk kokpit ya kelihatan kedengaran, tapi kalau enggak. Jadi bisa untuk mengetahui. Nah, sekarang apa yang harus dikerjakan dengan flight data recorder? Nah, flight data recorder setelah ditemukan, saya ceritakan dulu. Kenapa flight data recorder ini istimewa, ya? Flight data recorder ini istimewa karena dia sanggup menahan panas 1100 derajat Celcius selama 1 jam. 1100 lebih panas daripada laharnya gunung. 1100 derajat selama 1 jam. Kemudian bisa menahan panas 260 derajat Celcius selama 10 jam. Ibaratnya kalau dia terbakar terus-terusan, dia masih bisa tahan. Kemudian dia tahan benturan, impact, sebesar 3.400 gaya gravitasi, dan tekanan langsung daripada beban yang menghantam dia adalah 5.000 pon atau 2,5 ton. Jadi kalau pesawatnya mohon maaf terbelah atau tinggal serpihan, dipastikan ini alat kuat sekali, Pak. Dia masih kuat sekali, meskipun ada juga contohnya seperti kemarin pesawat yang India yang jatuh di Hyderabad itu, dia agak rusak FDR, sehingga harus terpaksa dilihat di Boeing, nggak bisa di ANKT-nya India. Tapi masih bisa. Nah, kemudian flight data recorder ini kalau kecemplung ke dalam air, masih bisa tahan sampai 20.000 kaki atau 6.500 meter. Kemudian di sini biasanya flight data recorder itu dilengkapi juga dengan underwater locator beacon, ULB. Underwater locator beacon atau disebut pinger ini akan menyala selama 30 hari. Berbunyi tut, 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 jadi akan bunyi. Dan sehingga itu yang menjadi dasar orang untuk dia tenggelam dalam laut, dicari, itu. Dengan alat sonar akan dicari, di mana posisinya. Selama 30 hari. Tapi kalau di hutan belantara seperti di kaki gunung, bunyi itu, Pak. Ping, ping, ping itu ada. Bunyi itu ada, kedengaran juga. Selain itu kedengaran sama orang. Tapi juga ELT. Biasanya orang mendengar ELT, Emergency Locator Transmitter. Itu barang yang berbeda, tapi biasanya ditaruh di dekat dengan flight data recorder. Emergency Locator Transmitter itu ada semacam pemancar yang akan, ya kuat juga sebetulnya, yang akan langsung otomatis menyala kalau ada benturan atau dia terhenti tiba-tiba, ada gravitasi yang seperti tertabrak. ELT ini dia menggunakan 3 radio frekuensi, yang 1 MHz untuk UHF ultra high frekuensi, namun yang istimewa adalah 204 MHz yang itu ke satelit. Jadi pesawat ini kalau dia masuk ke dalam jurang, mungkin nggak kedengeran tuh yang VHF, UHF, karena tertahan sama ini, karena dia line of sight, tertahan sama tebing. Tapi yang ke atas biasanya sampai diterima oleh satelit, 4 satelit di geostasioner di 35.000 km atas permukaan bumi, 2 milik Amerika, 1 milik Eropa, 1 lagi miliknya India. Dari satelit tinggi itu kemudian diarahkan ke satelit low orbit milik Rusia, 7 buah, yang akan menetari di mana tepatnya jatuh, dan dari situ akan dikirim ke MCC. Dari 30 negara di dunia ada 47 MCC dan salah satunya di Cengkareng. MCC Cengkareng akan mengirim ke Basarnas, akan mengirim ke pesawat pencari, akan mengirim ke tim-tim pencari mengenai koordinatnya. Sayangnya kelihatannya ELT-nya pesawat ini rusak. Rusaknya itu ada 3 macam. 1 rusak karena benturan, rusak. Kedua antena lepas. Ketiga ya itu tadi masuk ke dalam tempat yang tidak bisa mengirimkan radio komunikasi. Sehingga pencarian ini dilakukan adalah angka yang paling cepat yang menurut saya, pengalaman menunjukkan. Namun masalahnya begini, untuk bila pesawat mengalami kecelakaan semacam ini, itu tidak sekedar hanya mengolah data. Pertama dia dapat data fakta, benturan di mana, puing-puing di mana. Dari situ bisa dilihat gimana dia jatuhnya. Kemudian ketinggiannya, posisinya. Data itu didapat dari laporan radar dan dari data black box. Kemudian posisi lokasinya, dicek juga instrumen landing sistemnya, di darat apakah bagus, di udara apakah, nanti dicek, kan kelihatan itu, sistem itu rusak atau enggak. Semua data dibandingkan, termasuk jam terbang pilot, kapan terakhir simulator, kapan terakhir medical check, termasuk juga di bawahnya, ETC-nya dicek juga, bagaimana, semua dicek. Setelah itu mereka akan merekonstruksi kejadian. Rekonstruksi kejadian itu nanti oleh tim navigasi akan dibawa masuk ke simulator. Tentu simulator ATR 42 ya. Di simulator akan disimulasikan dengan bentang alamnya persis meniru di situ. Nanti akan setiap titik mulai dari menit-menit akan digambarkan, suara yang terdengar akan ditampilkan di situ gini untuk mensimulasikan apa sih yang terjadi ini. Jadi zaman sekarang itu udah simulator dijadikan, dari situ nanti akan ketahuan. Tapi sekali lagi ini merupakan untuk kebutuhan internal, tidak akan dibuka ke publik.